Tentukan sendiri beritamu. Pilih buat playlist dan dengarkan di RCTI Plus Super App. Gue mau jujur sama lo. Jadi, malam itu, di Skyline was... Terus kamu apa kabar ini? Alhamdulillah sehat, mah. Syukurlah. Terus gimana hubungan kamu sama Lingga? Apa kamu sama Lingga nggak pernah mencoba untuk rujuk lagi? Maaf ya, Rin. Maaf, Mama udah lancang nanya kayak gini dan bukan maksud Mama untuk ikut campur urusan rumah tangga kamu. Tapi yang Mama perhatikan akhir-akhir ini kan kalian lagi deket lagi. Terus Mama juga tahu bahwa Lingga tuh masih sangat sayang sama kamu. Apa kalian nggak pernah coba untuk membicarakan soal rumah tangga kalian? Atau kalau Mama boleh tahu, atau masih ada masalah atau kendala lain, Rin? Kendalanya kehamilan ini, Ma. Aku takut Mas Lingga nggak bisa menerima aku kalau tahu aku hamil. Ya nggak apa-apa, Rin. Kalau kamu nggak mau cerita sama Mama, Mama paham kok. Tapi one thing you should know, satu hal yang kamu perlu tahu bahwa setiap orang tuh pasti pernah buat salah. Dan juga saling mengecewakan. Begitu pula dengan Mama. Mama pernah buat salah sama kamu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa memperbaiki kesalahan itu, ya kan? Dan lagi pula, sepengetahuan Mama, secara sah dan secara hukum, kamu sama Lingga itu masih suami istri. Lingga masih jadi suami kamu, dan kamu masih jadi istrinya Lingga. Jadi, ya, kalau misalnya kamu ada masalah, nggak ada salahnya kamu coba bicarakan sama Lingga. Dan Mama tahu betul watak anak Mama seperti apa. Dia pasti dengan senang hati akan membantu kamu memecahkan masalah. Dan kalian bisa cari jalan keluarnya bersama-sama. Misalkan aku jujur sama Mas Lingga, apa dia akan menerima aku dan mencari solusi bersama atas kehamilan aku ini? Dimakan ya buburnya. Pasti semua orang happy banget kalau kamu sembuh. Jadi, aku harus sembuh untuk menyenangkan semua orang. Ya enggak dong, Mil. Tapi emang kamu gak mau sembuh? Aku nggak tahu lagi. Ini ada kemungkinan kalau aku udah nggak bisa lihat secara jelas lagi. Dan bisa buta untuk selamanya. Coba kamu bayangkan berada di posisi aku. Rasanya seperti apa? Mel, aku yakin kok kamu bisa lihat lagi. Kamu bakalan sembuh, aku yakin. Tapi kalau kamu tanya gimana aku ada di posisi kamu, well, I don't know. Mungkin itu juga bakalan berat. Tapi kalau emang aku ada di posisi kamu, aku bakalan berjuang, aku bakalan berusaha dan berdamai sama keadaan. Papa juga ada bilang, aku harus berdamai dengan diriku sendiri. Iya. Berdamai dengan menerima kenyataan, ikhlas tanpa syarat. Melepaskan hal yang harus ditinggalkan.
menerima hal yang harus diterima dan meraih hal yang bisa diraih. Gimana caranya? Banyak kok caranya. Kalau kamu punya kesalahan yang kamu pendam, kamu bisa minta maaf. Kalau kamu punya kebohongan yang kamu simpan, kamu bisa mengakuinya. Dan kalau kamu punya kesedihan atau kemarahan, kamu bisa utarakan. Asalkan jangan terus kamu bawa-bawa. Kamu harus tinggalkan itu. Hei, udah jangan ngelamun terus. Dimakan buburnya. Nih, aku suapin ya. Pelan-pelan. Tuh kan senyum. Enak kan? Lagi? Boleh. Enak kan buburnya, nggak kayak di sini hambar. Ya Tuhan, kenapa rasanya sulit sekali untuk kembali bersikap seperti kemarin-kemarin ke Emil. Apalagi sejak aku tahu kalau Arini hamil. Amarahku ke Emil seperti bangkit lagi. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa aku bicarakan ini sama Emil? Terlepas dari kondisinya belum pulih seperti sekarang. Yay, finally. Abis gitu dong. Good job. Untuk pertama kalinya, sejak kecelakaan ini, gue merasa nyaman untuk makan. Kalau gitu, aku sekalian bantuin kamu minum obat ya. Bisa? Nah, bisa. Ingat ya, makan yang teratur, istirahat yang cukup. Dan jangan lupa kamu juga harus minum obat. Ya. Oke, kalau gitu aku pamit pulang dulu ya. Hati-hati ya. Baik-baik di jalan. Oh, makasih untuk semuanya. No worries. Yang penting kamu cepat sembuh. Aku balik dulu ya. Baik. Elvira, kamu udah mau pulang? Iya, ini aku udah mau pulang. Kalau gitu, aku permisi ya. Ya, silakan. Bye. Lo butuh apa, Mil? Udah mulai bosen ya jagain gue di sini. Ya, biarpun gue nggak bisa melihat, tapi gue bisa ngerasa dari suara lo. Nggak kayak biasanya. Lo kayak sedang nggak baik-baik aja. Ternyata sejak kehilangan penglihatannya, Emil jadi lebih peka. Dia tahu kalau aku nggak baik-baik aja. Enggak.
Kalau lu capek, pulang aja nggak apa-apa. Kalau gue butuh apa-apa, ada suster di sini. Ya. Enggak kok, gue nggak capek. Enggak, gue mau nanya lu butuh sesuatu apa enggak? Biar gue yang bantuin. Mungkin memang ini saatnya untuk bicara empat mata dengan Lingga. Sebelum Mama dan Papa datang ke sini, boleh tolong bawa gue ke depan. Gue bosan di sini. Oke, gue minta kursi roda ke suster dulu ya. Tunggu sini. BTW kok Mas Ari belum ngabarin gue ya? Kalau kan harusnya hari ini dia libur. Gue yang telepon aja deh. Oh iya, hari ini kan malam minggu ya? Sekarang gue ajakin malam mingguan ah. Ini kan pertama kali gue malam mingguan sama Mas Ari. Masa punya pacar tapi malam minggu di rumah terus? Angel. Hai Angel. Hai cemongnya aku. Kamu lagi ngapain? Aku habis bersih-bersih motor. Kamu lagi ngapain? Udah makan belum? Belum nih, aku baru aja selesai mandi. Oh iya Mas, hari ini kamu libur kan? Iya libur. Kenapa? Kita jalan yuk. Jalan kemana? Bebas sih kemana aja, mau nonton, mau makan, atau ngopi juga nggak apa-apa. Aku mau ngapain aja asal berdua sama kamu. Oh ya, dan jangan lupa ini kan malam minggu pertama setelah kita jadian. Maaf Angel, kayaknya nggak bisa deh. Loh, kenapa? Soalnya... Ari, tolong bantuin ibu marut kelapa. Mas, itu suara siapa? Iya, itu ibu aku. Aku lagi libur, jadi dia minta tolong aku. Udah dulu ya Angel. Nanti kita telepon-teleponan lagi ya. Halo? Halo? Kok dia aneh gitu ya? Gak jadi malam mingguan dong gue. Akhirnya, gue keluar juga dari kamar itu. Lingga. Ya. Gue ngerasa kalau sikap lo agak berbeda. Lo kenapa? Apa lo kecapean ngurusin gue? Kalau capek nggak apa-apa, Lingga. Lo pulang aja. Enggak, gue nggak apa-apa kok. Terus kenapa? Apa ini soal hari ini? Enggak juga. Enggak ada apa-apa. Kalian hubungannya baik-baik aja kan? Kalian nggak jadi pisah kan, Lingga? Kenapa lo tiba-tiba ngomong kayak gitu? Bukannya lo orang yang paling senang kalau gue sama Arin sampai pisah? Awalnya memang seperti itu. Ya. Semua yang gue lakukan selama ini hanya untuk misahin lo dari hari ini. Cuman sekarang, gue udah nggak tahu lagi. Gue bukannya ngerasa senang atau bahagia, tapi
gue malah ngerasa kosong. Hidup gue seperti nggak ada artinya. Dan bener yang lo bilang, itu sama sekali nggak mengembalikan Citra. Citra memang udah pergi untuk selamanya. Semua yang gue lakukan sia-sia, Lingga. Dan gue juga sadar, gue udah banyak nyakiti orang-orang di sekitar gue. Terutama hari ini. Maksudnya lo mau bilang, kalau sekarang lo nyesel, udah nyakitin Arin? Ya. Gue sangat menyesal. Dan gue minta maaf. Lingga. Gue tahu, gak semudah itu untuk kalian maafin gue. Ya. Tapi gue punya harapan, gue gak mau kalian berpisah. Gue pengen kalian rujuk kembali, ya. Ya, Lingga. Lo bilang rujuk. Lo pikir segampang itu, Mil? Gue bisa rujuk lagi sama Arini. Hubungan manusia tuh gak semudah itu, Mil. Lo gak bisa bilang, gue tiba-tiba bisa rujuk lagi sama Arini. Terus nanti gue putus lagi. Terus gue kembali lagi rujuk sama dia. Gue tahu kok. Cuman hasil dari semua perbuatan gue ke kalian selama ini itu benar-benar sudah menghancurkan hidupnya hari ini. Gue gak mau dia jauh lebih sakit lagi. Gue udah sadar sekarang, Lingga. Gue udah sadar. Makanya gue cuma berharap kalau lo mau rujuk kembali ke hari ini. Itu aja, Lingga. Lo enteng banget ngomong kayak gini. Lo lupa apa yang udah lo lakuin ke Arini malam itu? Lingga. Lo dengerin gue ya. Gue mau jujur sama lo. Jadi, malam itu di Skyline Oasis Hotel, gue sama sekali nggak menyentuh hari ini. Gue sama sekali nggak menyentuh dia, Lingga. Apa lo bilang?